Namaku Ririn. Aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit yang berdiri di pinggir kota. Rumah sakit itu sebenarnya tidak terlalu tua. Bangunannya 4 lantai, cat dindingnya putih. Dan dari luar terlihat seperti rumah sakit biasa. Tapi ada satu hal yang membuat para perawat lama selalu menghindari jadwal malam. Lantai 3. Bukan karena di sana ada pasien yang sulit, bukan juga karena lampunya sering mati. Melainkan karena di lantai 3 ada sebuah kamar rawat yang sudah lama tidak digunakan. Kamar 312. Konon, seorang pasien perempuan meninggal di sana beberapa tahun lalu. Namanya Bu Sari. Dan sejak kematiannya, beberapa perawat mengaku melihat seorang perempuan duduk di ujung ranjang kamar 312. Masalahnya, kamar itu selalu kosong. Malam itu aku mendapat jadwal shift malam. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47. Ketika aku selesai memeriksa pasien di lantai 3, lorong rumah sakit sudah sangat sepi. Lampu-lampu putih menyala redup. Suara mesin pendingin terdengar mendengung dari kejauhan. Sesekali terdengar bunyi dari monitor jantung di kamar pasien. Aku berjalan sambil membawa buku laporan. Sepatu karetnya menimbulkan suara kecil. Ketika melewati ujung lorong, aku melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di depan kamar 312. Punggungnya membelakangiku. Rambutnya panjang, mengenakan pakaian rumah sakit berwarna putih. Aku berhenti. Bu, perempuan itu tidak menjawab. Aku mendekat beberapa langkah. Bu, kamarnya bukan di sini. Kalau ada keluarga pasien, saya bisa bantu. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Matanya terlihat sayu. Lalu dia berkata pelan. Ririn. Aku langsung merinding. Dia tahu namaku. Aku belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Maaf, ibu siapa? Perempuan itu hanya menunjuk ke pintu kamar 312. Tiba-tiba, ketukan terdengar dari dalam. Aku refleks menoleh. Saat kembali melihat, perempuan tadi sudah tidak ada. Aku berdiri terpaku, lorong itu kosong. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu yang terbuka. Hanya lampu putih yang berkedip pelan. Aku segera turun ke ruang rawat. Di sana ada Mbak Lina, perawat senior yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Melihat wajahku pucat, dia langsung bertanya, "Kamu kenapa, Rin?" Aku melihat pasien di kamar 312. Mbak Lina yang sedang menulis langsung berhenti. Perempuan? Aku mengangguk. Pakai baju pasien? Iya. Mbak Lina terdiam cukup lama. Kemudian dia bertanya, "Dia memanggil namamu?" Aku menelan ludah. Iya. Mbak Lina tidak langsung menjawab. Dia justru berdiri dan menutup pintu ruang rawat. Rin, dengarkan saya. Suaranya berubah serius. Kalau malam ini kamu mendengar ada yang memanggil dari kamar 312, jangan dijawab. Kenapa? Karena kamar itu sudah dikunci sejak 3 tahun lalu. Aku mengerutkan kening. Tapi tadi saya melihat ada orang berdiri di depannya. Mbak Lina menghela napas. Orang yang kamu lihat tadi kemungkinan bukan orang. Pukul 00.36. Aku kembali ke lantai 3 bersama seorang petugas keamanan bernama Pak Darto. Kami membawa kunci cadangan untuk memastikan kamar 312 benar-benar terkunci. Pintu itu masih terkunci, tidak ada tanda-tanda orang masuk. Pak Darto memeriksa gemboknya. Masih utuh.
Aku berdiri beberapa meter di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Pak Darto membeku. Aku pun tidak bergerak. Suara itu terdengar lagi. Pak Darto menatapku. Kamu dengar? Aku mengangguk. Lalu dari bilik pintu terdengar suara perempuan. Ririn, Darahku seperti berhenti mengalir. Pak Darto langsung mundur. Jangan jawab. Suara itu kembali terdengar lebih pelan. Ririn, buka pintunya. Aku menutup mulut. Tiba-tiba gagang pintu bergerak. Kemudian bergerak lagi. Seolah-olah ada seseorang dari dalam yang sedang mencoba membuka pintu. Pak Darto menarik tanganku. Kita pergi. Kami berbalik. Tapi baru beberapa langkah, aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Aku tidak berani menoleh. Langkah itu semakin dekat. Kemudian, suara perempuan itu berbisik tepat di belakang telingaku. Kenapa kamu meninggalkan saya waktu itu? Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Setelah kejadian malam itu, aku mulai mencari tahu tentang kamar 312. Aku bertanya ke beberapa perawat lama. Akhirnya aku menemukan satu nama. Sari Wulandari. Seorang perempuan berusia 36 tahun. 3 tahun sebelumnya, Bu Sari dirawat karena penyakit yang cukup parah. Malam sebelum meninggal, kondisinya tiba-tiba memburuk. Dia membutuhkan bantuan perawat. Namun, saat itu terjadi pergantian shift. Dan menurut laporan, tidak ada perawat yang datang selama hampir 20 menit. Bu Sari akhirnya meninggal sendirian. Aku membaca laporan itu berulang kali. Ada satu bagian yang membuatku merinding. Di kolom catatan terakhir tertulis, pasien terus memanggil nama perawat, Ririn. Aku terdiam. Ririn? Itu namaku. Padahal 3 tahun lalu aku bahkan belum bekerja di rumah sakit itu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada perawat lain yang memiliki nama sama. Tapi ketika aku bertanya kepada Mbak Lina, dia justru menatapku dengan wajah pucat. Tidak ada perawat bernama Ririn sebelum kamu. Malam berikutnya, aku kembali mendapat shift. Aku sebenarnya ingin menukar jadwal. Tapi entah kenapa, aku merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar pukul 2:10 dini hari, aku sedang memeriksa obat pasien ketika terdengar suara roda ranjang dari lorong. Aku keluar, lorong kosong. Namun di ujung sana, sebuah ranjang pasien bergerak sendiri. Pelan mendekati kamar 312. Aku berdiri terpaku. Di atas ranjang itu ada seorang perempuan. Wajahnya tertutup kain putih. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seperti terkunci. Ranjang itu berhenti tepat di depan kamar 312. Kemudian, kain putih di depan wajah perempuan itu bergerak, perlahan turun. Aku melihat wajahnya, pucat. Bibirnya kebiruan. Matanya terbuka. Itu perempuan yang kulihat malam sebelumnya. Tiba-tiba matanya menatapku. Ririn, Aku mundur. Jangan ganggu aku. Perempuan itu tersenyum. aku bukan mau mengganggumu. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke dalam kamar 312. Aku cuma mau kamu lihat. Pintu kamar 312 terbuka sendiri. Gelap di dalam. Aku tidak tahu kenapa kakiku justru melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin.
Di tengah ruangan terdapat sebuah ranjang. Di atasnya ada tubuh seorang perempuan. Tubuh itu ditutupi kain putih. Aku mendekat, tanganku gemetar. Aku menarik kain itu perlahan. Dan saat wajah di bawah kain terlihat, aku berteriak, "Itu wajahku sendiri." Aku melihat tubuhku sendiri terbaring di atas ranjang. Matanya tertutup, tangannya terlipat di dada. Dan di samping ranjang berdiri Busari. Dia tersenyum. Sekarang kamu mengerti. Aku mundur sambil menangis. "Apa yang kamu mau?" Busari mendekat. "Kamu pernah berjanji. Aku tidak mengenalmu." Dia berhenti tepat di depanku, kemudian berbisik. Bukan kamu yang sekarang, Aku terdiam. yang dulu. Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Aku melihat seorang perawat berdiri di kamar itu. Seragamnya berbeda, wajahnya samar. Dia sedang sibuk bermain ponsel. Di atas ranjang, Busari terlihat kesakitan. Dia menekan tombol panggil. Tidak ada yang datang. "Sus," suara Busari terdengar lemah. "Tolong saya." Perawat itu tidak bergerak. Busari kembali menekan tombol. Aku menutup mulut. Aku mengenali wajah perawat itu. Itu aku, bukan aku yang sekarang. Tapi aku versi diriku yang lain. Aku melihat kejadian itu seperti sebuah kenangan yang bukan milikku. Perawat itu akhirnya berdiri. Aku mendekati Busari, tapi bukannya membantu, dia mencabut kabel monitor. Layar monitor menjadi gelap. Busari menatapnya dengan ketakutan. "Kenapa?" Perawat itu berkata. "Maaf Bu, saya sudah terlalu lelah." Kemudian dia pergi. Busari meninggal sendirian. Aku menangis. "Tidak, itu bukan aku." Busari menatap. "Memang bukan kamu yang sekarang." "Lalu siapa?" Dia tersenyum. "Dirimu yang pernah hidup di sini." Aku berlari keluar dari kamar. Lorong kembali normal, lampu menyala. Tidak ada ranjang, tidak ada Busari. Aku berlari menuju ruang perawat. Mbak Lina sudah berdiri di sana. Begitu melihatku, dia langsung berkata, "Rin, akhirnya kamu melihatnya." Aku terengah-engah. "Rin, akhirnya kamu melihatnya." Aku terengah-engah. "Apa maksudnya?" Mbak Lina mengambil sebuah foto lama dari laci. Foto sekelompok perawat. Aku melihat wajah-wajah di dalamnya. Dan dari barisan paling belakang, ada perempuan yang wajahnya persis seperti aku. Namanya tertulis di bawah foto, Ririn. Tanggal fotonya 4 tahun lalu. Aku gemetar. "Siapa dia?" Mbak Lina menjawab pelan. "Kamu." Aku menggeleng. "Tidak mungkin." "Kamu dulu bekerja di sini." Aku menatapnya. "Tapi saya tidak pernah ingat." Mbak Lina menunduk. "Karena kamu mengalami kecelakaan setelah Busari meninggal." Aku terdiam. "Sejak kecelakaan itu, kamu kehilangan sebagian ingatanmu." Aku memandangi foto itu. Tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Suara monitor, bau obat, suara seorang perempuan menangis, semuanya kembali muncul. Dan aku baru menyadari sesuatu. Malam ketika Busari meninggal, aku memang berada di kamar 312. Pukul 3:17 dini hari. Aku kembali ke kamar 312 untuk terakhir kalinya. Pintu terbuka. Busari berdiri di dalam. Kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Dia hanya terlihat sedih. "Kenapa kamu memanggilku?" Dia menjawab,
karena aku ingin kamu mengingat. Apa setelah ini kamu akan pergi? Bu Sari tersenyum. Kalau kamu sudah ingat, aku tidak perlu menunggu lagi. Aku menangis. Maaf, dia mengangguk. Kemudian perlahan tubuhnya menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, dia berkata, "Jangan biarkan mereka menghapus namaku." Setelah itu, kamar 312 kembali kosong. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di rumah sakit itu, aku tidak merasakan hawa dingin di sana. Pagi harinya, aku menyerahkan laporan tentang kejadian tersebut. Kamar 312 akhirnya dibuka. Di dalamnya ditemukan sebuah kotak kecil yang tersimpan di bawah lantai. Isinya beberapa barang milik Bu Sari, termasuk sebuah buku catatan. Di halaman terakhir terdapat tulisan tangan. Kalau suatu hari Ririn kembali, katakan kepadanya, aku tidak pernah membencinya. Aku menutup buku itu. Tanganku gemetar. Sejak malam itu, tidak pernah ada lagi suara ketukan dari kamar 312. Dan aku tidak pernah lagi melihat Bu Sari. Tapi, ada satu hal yang sampai sekarang masih membuatku takut. Setiap kali mendapat shift malam, tepat pukul 3:17 dini hari, monitor kosong di kamar 312 selalu menyala sendiri. Layarnya hanya menampilkan satu tulisan, nama pasien Sari Wulandari. Dan tepat di bawahnya muncul tulisan lain, perawat Ririn. Padahal aku tidak pernah lagi masuk ke kamar itu. Dan yang paling aneh, sejak kejadian tersebut, setiap kali aku melihat foto lamaku, wajahku di foto itu selalu berubah. Kadang tersenyum, kadang menangis. Tapi beberapa malam terakhir, wajahku di foto itu selalu menatap ke arah kamera. Dengan bibir bergerak perlahan, seolah sedang mengatakan sesuatu. Dan ketika aku memperbesar fotonya, aku bisa membaca gerakan bibir itu. Jangan percaya perawat yang menggantikanmu. Karena ternyata aku bukan satu-satunya Ririn yang pernah bekerja di rumah sakit itu.